Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kelas 3? Semoga sehat selalu dan tambah semangat. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, teman-teman kelas 3, seperti biasanya sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah memudahkan jalan kita untuk selalu bertolabul ilmi. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, langsung saja kita mulai pada pembelajaran 1 sub 2 tentang mohon pertolongan. Nah, teman-teman kelas 3, mohon pertolongan. Pernahkah kamu memohon pertolongan? Kepada siapa kamu memohon pertolongan? Memohon pertolongan adalah permohonan seorang hamba pada pertolongan dan bantuan dari pihak yang dapat menolong dan membantunya, baik di saat adanya kesulitan atau semacamnya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya tujuan dalam beribadah. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita memohon pertolongan. Memohon atau meminta pertolongan disebut dengan isti'anah. Nah, teman-teman, orang yang beriman dan percaya pada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu mengatasi semua masalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Fatihah ayat 5. Bagaimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Quran surah Al-Fatihah ayat 5. Nah, teman-teman, Quran surah Al-Fatihah ayat 5 itu menjelaskan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya tujuan dalam beribadah dan memohon pertolongan. Maka dari itu kita tidak boleh menyembah dan memohon pertolongan kepada selain Allah, seperti menyembah dan memohon pada matahari, bulan, bintang, pohon api, dan lain sebagainya. Nah, perbuatan menyembah dan meminta pertolongan selain kepada Allah itu dinamakan syirik. Nah, adapun orang yang melakukan perbuatan syirik disebut musyrik. Nah, orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang menyekutukan Allah akan mendapat dosa yang sangat besar dan mendapatkan siksa neraka. Nauzubillah min dzalik ya. Jangan sampai seperti itu. Nah, dengan demikian hendaknya meminta pertolongan hanya kepada Allah dan tidak boleh meminta pertolongan kepada selain Allah. Oleh karena itu, Allah pun melarang hambanya meminta pertolongan kepada selain Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surah Yunus ayat 106. Bagaimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Janganlah engkau sembah selain Allah sesuatu yang tidak memberi manfaat kepadamu dan tidak pula memberi mudarat kepadamu, sebab jika engkau lakukan yang demikian itu, sesungguhnya engkau termasuk orang-orang zalim. Quran surah Yunus ayat 106. Nah, jadi maksudnya ayat tersebut adalah
mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berdoa kepada Allah. Doa merupakan bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukti bahwa kita adalah makhluk yang lemah tanpa pertolongan Allah. Ketika berdoa, kita harus dengan sungguh-sungguh, ikhlas, dan juga yakin. Karena berdoa itu harus dilakukan setiap hari, baik di waktu sempit maupun di waktu yang lapang, di waktu sehat maupun di waktu sakit, dan di waktu senang maupun susah. Allah Subhanahu wa taala berjanji bahwa siapa yang memohon kepadanya pasti akan dikabulkan doanya. Kamu harus menjaga adab dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman harus tahu bagaimana adab-adab yang harus kita lakukan dan kita perhatikan ketika sedang berdoa. Yang pertama harus didasari rasa ikhlas karena Allah. Yang kedua, memulai dengan memuji Allah, memuliakan Allah, menyanjung Allah, serta bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, memusatkan perhatian atau biasa kita sebut dengan khusyuk. Selanjutnya, adab yang keempat adalah menyatakan kerendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Kita harus rendah. Dan selanjutnya, tidak putus asa dalam berdoa. Kita selalu berdoa kepada Allah meskipun belum dikabulkan. Dan yang terakhir, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain adab dalam berdoa, selanjutnya adalah waktu mustajab untuk berdoa. Nah, kira-kira waktu yang mustajab atau waktu yang utama untuk kita berdoa adalah kapan saja? Yang pertama, sepertiga malam. Nah, yang kedua, di antara azan dan iqomah. Nah, biasanya teman-teman kalau sedang menunggu imamnya dan belum iqomah, setelah azan teman-teman bisa berdoa dulu. Yang ketiga, di antara dua khutbah. Dan yang terakhir, sesudah sholat fardu. Nah, selanjutnya adalah keutamaan dalam berdoa. Berdoa itu memiliki banyak keutamaan bagi setiap orang yang melaksanakan dengan ikhlas dan khusyuk. Nah, keutamaan itu adalah yang pertama, berdoa adalah ibadah. Yang kedua, Allah selalu menyertai hambanya yang berdoa kepadanya. Yang ketiga, mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mendatangkan kebaikan. Dan yang kelima, melindungi dari kemudaratan. Nah, itu tadi adalah beberapa keutamaan dalam berdoa. Nah, terima kasih ya teman-teman kelas 3 telah menyimak video pembelajaran pada kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.